Study the word, the promise of non-effect, Sinai versus Zion. Shalom. Di study in the word atau kita belajar tentang firman Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bagaimana memilah firman kebenaran mengenai the promise of non-effect atau janji Tuhan yang tidak ada efek atau pengaruh kepada kita, kepada anak-anak Tuhan di masa anugerah sekarang ini, di masa dispensasi anugerah sekarang ini. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu firman Tuhan yang ada di dalam Galatia, pasal 3 ayat 17. Kenapa sih judulnya bisa seperti ini? Nah, saya hanya ambil daripada di ayat ini. Galatia 3 ayat 17 dikatakan, hal ini aku katakan bahwa hukum Taurat yang datang 430 tahun sesudahnya tidak dapat membatalkan dan meniadakan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh Elohim di dalam Kristus. Nah, sudah di dalam King James Version dikatakan, and this I say that the covenant that was confirmed before of God in Christ, the law, which was 430 year after, cannot disannul. That it should make the promise of non-effect. Ada perjanjian yang tidak ada pengaruh atau efek daripada munculnya hukum Taurat ketika Tuhan berjanji kepada umatnya. Karena hukum Taurat itu kan menuntun kepada Kristus. Justru sebetulnya hukum Taurat bagi Israel itu adalah satu hukum yang kudus, yang suci, yang benar. Walaupun tidak menguduskan, membenarkan umat Israel, tetapi hukum ini sangat dahsyat banget. Karena di Galatia pasal 3 dikatakan bahwa hukum Taurat itu penuntun bagi umat Israel kepada Kristus. Nah, Kristus itu adalah Tuhan pribadi yang telah menggenapi daripada tuntutan hukum Taurat. Selain itu juga memperbarui perjanjian. Kan ada perjanjian yang lama, itu perjanjian lama yang Tuhan berikan, Old Covenant yang Tuhan berikan di atas gunung Sinai. Di atas gunung Sinai, Tuhan memberikan hukum Taurat. Ada satu perjanjian kalau mereka mentaati hukum, mereka akan begini gitu kan. Tetapi kemudian hukum itu menuntun kepada Kristus, di mana Kristus sendiri sebelum dia datang yang kedua kali menjejakkan kakinya di Bukit Sion, dia sudah mati di atas kayu salib gitu ya. Mencurahkan darahnya, dia menyelesaikan daripada hukum yang atau perjanjian yang lama itu, kemudian diperbarui menjadi satu perjanjian yang baru. Nah, Israel kemudian mereka dipindahkan dari Sinai ke Sion. Dari perjanjian di Gunung Sinai, hukum Taurat, kepada di Sion, yaitu kedatangan Yesus nanti yang kedua menjadi pemimpin dan raja bagi Israel. Nah, ada jadi perjanjian daripada hukum Taurat ini tidak berlaku lagi di perjanjian baru di dalam Kristus Yesus bagi mereka umat Israel. Yang berlaku adalah hukum yang baru di dalam Kristus, namun di bawah perjanjian baru. Nah, kita akan pelajari berikutnya lebih dalam lagi. Nah, kita tahu bahwa di dalam Bible ada 3 masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, di mana di masa lalu itulah perjanjian yang lama melalui hukum Taurat itu diberikan kepada Musa. Namun setelah Yesus datang,
diperbarui perjanjian baru itu, namun perjanjian baru itu belum berlaku sekarang. Lalu muncullah masa anugerah sekarang ini, yang biru ini, di atas saya, yang ini. Nah ini. Kemudian kita hidup di masa anugerah ini, perjanjian baru, masa perjanjian baru itu belum dimulai. Banyak yang salah paham orang Kristen bahwa sekarang adalah kita ini umat perjanjian baru. No, perjanjian baru itu hanya untuk Israel. Perjanjian baru itu hanya untuk mereka saja, karena mereka memiliki perjanjian lama. Kalau kita adalah umat perjanjian baru, saya mau tanya, perjanjian lamanya kita di mana? Kita perjanjian lama, itu Bible kita. Tuhan tidak pernah berjanji apa-apa kepada umatnya tubuh Kristus hari ini. Kita ada oleh karena anugerah. Kita menjadi ciptaan baru karena anugerah, karena grace, kasih karunia. Lalu kita juga diselamatkan karena grace, anugerah Tuhan saja. Sementara Israel memiliki janji. Janji yang besar, yang utama memang Yahweh Elohim janjikan melalui Abraham. Mereka akan menjadi bangsa yang besar, tapi untuk menuju bangsa yang besar, menjadi berkat bagi seluruh bangsa di bumi, perlu seorang pemimpin. Muncul memang nabi-nabi di perjanjian lama itu, raja-raja, hakim-hakim, tapi mereka semua telah gagal, dan nanti akan muncul kerajaannya di bumi, kerajaan Yesus Kristus di bumi, dan Yesus sendiri yang telah dinubuatkan di Lukas 1 ayat 31-33, bahwa dia akan menduduki tahta Daud, ya, kerajaan yang dipulihkan di bumi, lalu akan menjadi raja memimpin keturunan Yakub, yaitu Israel, selamanya di bumi. Wah, selamanya di bumi, kalau sudah membaca ayat itu, Lukas 1 ayat 33, 31-33, wah, selamanya di bumi. Lalu kita masuk mana? Kita masuk di kerajaan itu, di bumi. Nah, ini makanya perlu how to rightly dividing the word of truth, bagaimana memilah firman kebenaran. Kita perlu memahami, saudara, bahwa the Bible was written for us, but it was not written to us. Bible itu ditulis bagi kita, namun tidak ditulis tentang kita atau ditujukan kepada kita secara langsung gitu ya, atau the entire Bible is written for us, but not every verse is addressed to us or written about us. Seluruh Bible itu ditulis bagi kita, tetapi tidak setiap ayat ditujukan, dialamatkan, ditulis tentang kita. Contohnya perjanjian di Sinai itu, kan Tuhan berikan melalui Musa untuk siapa? Israel. Jadi untuk Israel. Apakah saudara orang Israel? Kan bukan. Saya orang Indonesia. Saudara mungkin bangsa mana? Dari kewargaan mana? Oh, tapi kan kita Israel rohani. No, di Bible tidak pernah menuliskan atau menunjukkan Israel rohani. Yang disunat hatinya, mereka itu adalah Israel secara rohani. Saudara itu berbicara tentang orang Israel, sebetulnya tidak berbicara tentang kita. Saya dan saudara ini ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi bukan yang lama diperbaharui, tidak, tetapi new, betul-betul newborn gitu ya, in Christ, di dalam Kristus, yang tidak ada hubungannya dengan Israel, tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat, atau tidak ada hubungannya dengan janji perjanjian apapun antara Yahweh Elohim dengan Israel di Bible. Tidak ada sama sekali hubungannya. Nah, maka dari itu bila ada perjanjian juga yang baru, Sion. Nah, Sion itu di mana? Di Israel. Kan berarti untuk Israel, saudara. Loh, tapi kan bangsa-bangsa, iya, bangsa-bangsa akan secara tidak langsung terlibat, tetapi melalui Yesus Kristus. Ya, saudara ya. Loh, kita kan juga melalui Yesus Kristus. Ingat, kita tidak ada bahwa saya dan saudara, kita gereja Tuhan, the church, we are the body of Christ, tidak ada hubungannya dengan bangsa Israel sama sekali. Di dalam perjanjian Tuhan, tidak. Di masa yang lalu, Sinai, maupun masa yang akan datang, saat Yesus datang di Sion. Gitu ya, saudara ya. Jadi mesti kita memahami ini. Nah, ayat-ayat itu kan ditujukan langsung untuk mereka, tapi berkat-berkatnya kita memang bisa menikmati di dalam Yesus, walau tidak semua. Ingat saudara, bahwa seluruh Bible itu, not every gospel in the Bible is yours. Tidak semua kabar baik di Bible itu adalah milik saya, milik saudara. Gitu ya.
Nah, maka dari itu melalui studi ini memang kita akan belajar sih accurately handling the word of truth. Jadi secara akurat bagaimana kita menangani tentang firman kebenaran ini. Saudara ya, kita akan belajar learn how to study and teach the Bible. Kita akan belajar bagaimana study gitu ya, mengulik firman ini dan mengajarkan firman. Saudara, gunting dengan obeng itu fungsinya beda. Gunting untuk memotong, obeng untuk mengendorkan atau mengencangkan gitu ya. Jadi firman Tuhan itu kita bisa dari Kejadian sampai Wahyu kita bisa pelajari. Gunting maksudnya bukan digunting dibuang, tetapi memisahkan mana untuk Israel, mana untuk kita. Nah, sudah jelas perjanjian itu datang ketika menurut bangsa Israel, hukum Taurat itu Gunung Sinai. Gunung Sinai di Israel, untuk Israel. Nah, saudara di Indonesia, kalau datangnya melalui Gunung Bromo, nah itu bisa saja untuk kita, saudara, kan di Indonesia. Atau nanti Bukit Sion, Gunung Krakatau, gitu. Wah, lain, saudara. Itu secara literal tidak perlu ditafsir-tafsir yang terlalu mendalam. Kita memang bisa ambil kebenaran berkatnya dari sana, di dalam Kristus kita berkat itu sampai kita, tetapi itu tidak secara langsung buat kita, saudara. Nah, kita akan menggunakan gunting, pisau, palu, gitu ya, untuk bagaimana bisa kita belajar firman ini dengan benar sehingga kita tidak salah memahami dan kita hidup sejahtera, kita mengenali akan rencana Bapa di surga di dalam Yesus Kristus ini. Nah, saudara, di dalam Bible ada the kingdom that cannot be shaken, ada kerajaan yang tak tergoncangkan. Itu di dalam Ibrani. Kita akan melihat kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Ingat, kitab Ibrani itu yang menulis adalah murid-murid Yesus. Saudara, di sana ada banyak bukti bahwa itu murid Yesus. Ada yang berkata kitab Ibrani itu adalah kitab grace, anugerah. Betul, tidak salah. Tetapi di sana ada beberapa identitas atau tentang Yesus Kristus sendiri yang sebetulnya tidak sesuai dengan identitas kita, the body of Christ, tubuh Kristus dengan kita, saudara. Nah, contohnya Yesus itu imam besar agung kita. Kitanya sebetulnya Israel. Bagi kita apakah Yesus imam perantara kita? Sebetulnya Yesus tidak secara langsung itu adalah imam perantara atau imam besar agung kita. Karena posisi kita hari ini adalah in Christ, di dalam Kristus. Nah, di dalam Kristus, dulu waktu berkorban menjadi perantara, tapi secara langsung untuk Israel. Berkat perantaraan Yesus Kristus, imam itu di hadapan Bapa Yahweh Elohim surgawi kita, itu berkatnya untuk kita. Kita dapat pengampunan, penebusan di dalam Kristus, namun kita ciptaan baru. Jadi identitas Yesus sebagai imam besar dikatakan di kitab Ibrani tidak langsung kepada kita dapat berkatnya, tetapi secara tidak langsung, saudara, itu bukan imam besar agung kita secara langsung, imam besar bagi Israel, tapi berkat dari sang imam besar agung itu kita dapatkan di dalam Yesus. Nah, ini memang perlu pisau tadi untuk mengiris, untuk memilahnya dengan benar, gitu ya, saudara ya. Nah, ayo kita melihat sekarang di Ibrani pasal yang ke-12 ayat 18 dikatakan, sebab kamu, nah kamunya ini tentunya Israel secara langsung, tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Sinai kan secara fisik itu bisa disentuh, gitu. Yang apinya menyala-nyala kepada kegelapan angin topan. Ya waktu itu memang yang boleh naik Gunung Sinai cuman Musa saja kan. Israel nunggu di bawah. Oh, itu unapproachable mountain, itu gunung yang nggak dapat terdekati karena hanya Musa saja yang boleh naik, saudara. Dan menyala-nyala, apinya menyala-nyala, ini bicara tentang kemuliaan Tuhan, kehadiran Yahweh Elohim yang hanya bisa Musa yang diizinkan Tuhan menemuinya. Kepada bunyi sangkakala ada bunyi-bunyian di sana, dan kepada suara-suara yang membuat mereka mendengarnya dan memohon supaya tidak lagi berbicara kepada mereka. Mereka nggak tahan mendengar suara Tuhan, saudara. Lihat, karena belum ada perkenanan, belum ada korban Yesus Kristus yang membuat mereka berkenan mendengar, mendekat, bisa mendengar, mendekat kepada Yahweh Elohim. Nah, ini bicara tentang
Gunung Sinai itu yang bagi Israel pada waktu itu. Makanya diingatkan lagi oleh murid-murid atau para rasul Yesus Kristus waktu itu untuk Israel, saudara, di kitab Ibrani ini. Ayat 20 dikatakan karena mereka tidak dapat menanggung perintah ini. Tidak dapat menjalani perintah itu. Aduh, ternyata perintah atau hukum Taurat itu susah ya dilakukan. Bahkan binatang sekalipun jika menyentuh gunung itu, ia harus dilempari dengan batu dan dipanas sampai mati. Betapa kudusnya gunung itu karena kehadiran Yahweh pada saat itu. Ayat 21, begitu mengerikannya apa yang terlihat itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan gemetar. Wah, Gunung Sinai itu membuat Musa ketakutan gemetar. Kehadiran Tuhan itu membuat rasa takut, saudara, gemuruh daripada badainya, anginnya, suaranya, membuat takut, saudara, tak terhampiri. Itu adalah the sanctuary of God atau the presence of God pada saat itu. Itu Sinai, saudara. Betul-betul Sinai. Kemudian ayat 22 dikatakan, tetapi kamu Israel, nah ini setelah Yesus mati ganti dosa mereka, saudara, sudah datang ke Gunung Sion. Nah, Gunung Sion ini berbeda memang sih. Ke kota Elohim yang hidup, ke Yerusalem surgawi kepada berpuluh-puluh ribu malaikat, kepada jemaat-jemaat sulung yang telah terdaftar di surga, yaitu surga ya saudara, di bumi, kepada Elohim, hakim semua orang, kepada roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Ya, disempurnakan karena sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi yang di Gunung Sion ini adalah Yesus Kristus yang telah datang, gitu ya. Tentunya kedua kali untuk mereka Yerusalem surgawi ini belum terjadi ayat ini, masih nubuatan, saudara. Pada waktu itu kamu sudah datang itu memang sudah dinubuatkan oleh murid-muridnya, mereka dapat pewahyuan bahwa di masa yang akan datang mereka akan datang ke Gunung Sion di mana Yesus akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, di pegunungan Sion sana di Israel, dan akan membebaskan, menyelamatkan umatnya. Nah, kemudian di ayat yang ke-24 dikatakan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Nah, perjanjian lama Gunung Sinai tentang hukum Taurat kepada perjanjian baru, yaitu perjanjian yang telah digenapi, di mana tuntutan penghukuman perjanjian lama, hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus. Kedatangannya yang kedua membawa perjanjian baru, di mana di sana dan kepada darah pemercikan yang berbicara tentang hal-hal yang lebih baik daripada darah Habel. Jadi ini pendamaian, darah pendamaian. Yesus is the new covenant. Ini memang satu perjanjian baru bagi mereka. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, saudara. Are you dwelling in Sinai or Mount Zion? Apakah engkau berdiam di Gunung Sinai ataukah di Gunung Sion? Di kedua gunung ini saya pernah ke sana, saudara, 2 kali. Baik di Gunung Sinai, yaitu saya di puncak Gunung Sinai, saudara, saya selfie, saya duduk di sana, itu dingin banget, saudara. Memang gunung itu terdiri dari batu-batu. Kenapa sih Musa mendapatkan 2 loh batu hukum Taurat? Ya karena adanya batu. Kalau zaman sekarang, saudara, Musa paling disuruh membawa tablet atau disuruh membawa handphone gadget gitu ya, sehingga Musa membawa 2 loh gadget gitu. Ya, memang di sana memang itu gunung, tapi saya dapat sampai ke puncak itu memang kan sudah waktunya udah lewat. Setelah pada waktu itu, kalau Yahweh Elohim hadir pun di sana, saya pasti bisa mendekati karena saya sudah di dalam Kristus, katakan amin. Kemudian yang di sebelahnya itu adalah di Bukit Sion sana, itu adalah kapel itu di belakang saya. Kapel itu, di dalam kapel ini ada batu yang sudah terus dijaga gitu ya. Itu ada telapak kaki Yesus. Terakhir Yesus menjejakkan kakinya di bumi, di Bukit Sion itu kemudian dia naik ke surga. Dan di tempat yang sama di sana itu, di saya foto itu, tempat ini adalah tempat yang sama nanti Yesus datang yang kedua kali. Secara fisik kelihatan, itu cuma sama. Lalu pertanyaannya gini, apakah engkau akan di mana engkau berdiam, di Sinai atau di Sion?
Kalau saya berdiam di Kota Malang, saudara. Karena Sinai ya jauh di sana, nggak ada Indomart, nggak ada Alfamart kalau makan minum apa. Tetapi di sana ada Starbucks sih, Starbucksnya Starbucks maksudnya warung gitu ya, warung ngopi, sehingga waktu kedinginan saya ngopi di sana. Kemudian di Sion juga gitu. Apakah ini kita berdiam di sana? Enggak, saya tidak pindah sana. Intinya gini, saya dan saudara adalah warga surga, katakan amin. Baik Sion maupun Sinai, semuanya untuk Israel. Engkau tidak bisa mengklaim janji Tuhan dari Sinai ke Sion. Tidak bisa. Itu untuk Israel, literal untuk mereka secara langsung. Tidak bisa, saudara. Lalu saudara berkata, aku umat perjanjian baru, aku Sion. No, tidak bisa, saudara. Ingat, kita perlu rightly dividing the word of truth. Kita perlu memilah firman kebenaran dengan benar. Tidak bisa, saudara. Apalagi hari ini kita warga surga. Nah, kalau saudara berdiam di Sinai di bumi, Sion di bumi, lalu saudara warga surga, saudara mau tinggal di bumi seterusnya, kita masih akan menua, saudara. Oh, tubuh baru. Iya, tubuh baru, tetapi engkau itu punya tempat di sana, duduk. Efesus 2 ayat 5 yang ke-6 dikatakan kita telah duduk bersama Kristus di sebelah kanan Elohim di surga. Nah, surga loh, saudara. Nah, ini di bumi. Ya, memang ini janji Tuhan untuk Israel sih, saudara. Nah, sehingga saudara kita akan melihat sekarang perbedaannya, sedikit perbedaan ya saudara, tentang perjanjian lama di Gunung Sinai dengan perjanjian baru di Sion, di mana di Sinai saudara, Tuhan itu tahtanya gemuruh dan ada suara sangkakala yang nggak bisa naik, kalau naik tanpa dipanggil Tuhan mati, saudara. Binatang aja mati, apalagi tadi kan di firman Tuhan katakan binatang yang mendekati aja mati, apalagi manusia tidak dipanggil. Musa itu dapat perkenanan, dia naik ke sana, bahkan dia naik pun dengan takut dan gemetar, saudara. Tetapi nanti tahta anugerah, tahta kasih karunia Yesus Kristus datang secara literal di Bukit Sion, ya, saudara. Di sana sudah diiring dengan para malaikat. Di sana ada darah perkenanan, sehingga tidak ada gambar tengkorak lagi, nggak ada. Tetapi adanya darah Yesus yang memperkenan, lalu akan masuk di dalam di sana bersama dengan Yesus selamanya. Nah, saudara, ini kita akan melihat dulu sekarang perbedaannya ya, saudara, bahwa di Gunung Sinai itu gunung yang di bumi, Sion juga gunung surgawi tapi ya di bumi. Sinai itu perjanjian lama Old Testament, Gunung Sion itu perjanjian baru New Testament. Gunung Sinai Tuhan itu tak terdekati, tetapi Gunung Sion itu Tuhan bisa didekati karena darah Yesus, tidak lagi jauh. Gunung Sinai itu gunung yang tak terjamah, hewan aja mati, saudara. Tapi Gunung Sion, Yerusalem surgawi, itu kota Elohim yang hidup, itu saudara bisa mendekat, bisa menjamahnya. Bahkan ketika Yesus di bumi sudah memberi gambaran, asalku jamah jubahnya aku sembuh, wanita pendaran itu, dan bisa sembuh, memang saudara. Itu perkenanan Tuhan sih, anugerah saja sih. Ada api yang menyala-nyala di Gunung Sinai. Menakutkan, saudara. Di Gunung Sion itu ada berpuluh-puluh malaikat. Karena Yesus datang 2 kali bersama orang-orang kudusnya itu para malaikat, saudara. Lalu di Gunung Sinai itu gelap, suram, badai, kekelaman, kan. Wah, itu yang bikin takut. Tetapi Gunung Sion itu terang, saudara. Tuhan itu akan menghakimi bangsa-bangsa. Terang, terhakimi dalam arti, oh aku salah ya. Tetapi mereka yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Di Gunung Sinai ada suara sangkakala. Di Gunung Sion itu Yesus akan menjadi sebagai perantara perjanjian baru. Sangkakala di sana kayak peringatan. Wah, menakutkan gitu. Sebetulnya kan indah sekali suara itu kan. Nah, oke. Di Gunung Sinai itu suara Tuhan sebagai peringatan dan penghukuman. Tetapi di Gunung Sion suara Tuhan akan menjadi satu tuntunan untuk keselamatan kepada mereka, dan Yesus di sana ada jemaat sulung, yaitu jemaat Israel yang telah dipilih oleh Tuhan, 144.000 atau 12 suku Israel. Bahkan para murid Yesus memiliki, Yesus memberi 12 tata untuk mereka untuk menghakimi bangsa-bangsa bersama dengan Yesus. Jemaat sulung, jemaat yaitu umat Israel, umat pilihan gitu ya. Gunung Sinai Musa sangat ketakutan dan gentar, tapi Gunung Sion orang tidak takut mendekat pada tata kasih karunia, tata anugerah, dan mereka
mendapatkan pertolongan. Gunung Sinai hukum ditulis di dua loh batu, Gunung Sion hukum ditulis di dalam loh hati, di dalam hati. Ya. Jadi saudara di mana? Sinai atau Sion? Kalau saya di Kota Malang, saya di surga. Di bumi saya di Kota Malang. Karena Sinai dan Sion kan di bumi kan? Iya. Saudara, saya tidak sedang meremehkan firman Tuhan, tapi saya sedang menunjukkan reality. Di bumi, saya sendiri ada di Kota Malang. Saudara mungkin ada di Perth, Australia, ada di Singapura, ada di negara yang lain, atau di Palangkaraya, Makassar, di Surabaya. Tetapi saudara, itu secara fisik. Tetapi kita warga surga, ketika Gunung Sion ini nanti tegakkan, saya dan saudara itu tidak di situ, tidak di bumi lagi. Kita di surga selamanya bersama Yesus. Katakan amin. Oke, saudara. Nah, saudara, kita sekarang akan melihat, saudara, bahwa di Galatia, kembali ke Galatia tadi, ayat 16 dikatakan begini, sekarang janji-janji itu telah dikatakan kepada Abraham, keturunannya, dia tidak berkata kepada keturunan-keturunannya. Nah, dia memberi perjanji itu ternyata adalah tidak langsung ke keturunannya banyak gitu. Enggak, saudara. Seolah-olah dimasukkan banyak keturunan. Enggak. Jadi janji Tuhan itu mengerucut kayak gunung gitu loh. Saudara. Makanya digambarkan Gunung Sinai, gunung Sion. Padahal hanya satu, kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Nah, saudara, coba lihat, saya lihat kembali lagi ke sini. Gunung itu kan mengerucut gini, mengerucut. Sinai itu mengerucut. Mengerucutnya ternyata Yahweh Elohim memberi Taurat. Itu Sinai. Gunung Sion juga mengerucut gini. Ternyata di puncaknya ada Yesus Kristus sebagai Raja. Nah, kalau dikatakan begini, Abraham itu memiliki janji kepada keturunannya, bukan keturunannya yang banyak itu secara langsung, tetapi mengerucut kepada Yesus Kristus. Maka dari itu sebetulnya ngapain sih takut kepada hukum Taurat? Hukum Taurat itu justru menuntun Israel kepada Kristus. Tapi orang Kristen hari ini saya heran, saudara. Kenapa memandang banyak yang masih, ya, ada sekelompok, saya tidak berkata semua orang Kristen, masih memandang sebelah mata hukum Taurat. Heran saya, saudara. Hukum Taurat itu kebaikan bagi Israel. Ya, memang tidak bisa melakukannya, salah satu, salah semua. Tapi hukum itu kudus untuk membawa Israel kepada Kristus. Mereka tidak mampu melakukan hukum Taurat. Ketika ketemu Kristus Yesus, ini contoh konkretnya ketika Yesus di bumi. Tidak bisa melakukan hukum Taurat. Tetapi ketika ada Yesus, tidak terhukum, tidak mati. Adakah yang menghukum engkau? Kepada wanita yang melanggar hukum Taurat, jangan berzina. Tidak ada. Aku juga nggak menghukumnya. Lihat. Hukum Taurat menuntun kepada Kristus justru membuat wanita itu dibebaskan, diberi kesempatan tidak tidak kesempatan untuk hidup kembali, memperbaiki kehidupannya, dan mempunyai kesempatan untuk menjalani hidupnya, juga ada tuntunan untuk tidak berbuat dosa lagi. Ya, karena sebetulnya Israel di bawah hukum Taurat itu kan tuntutannya kematian. Ya, kematian. Ternyata nyampe mesbah penghukuman kematian digantikan posisinya oleh the Lamb of God. Karena Israel adalah domba. Domba harus dislain, dibantai, dibunuh, dipersembahkan, dikorbankan, dihukum kematian oleh karena dosa mereka. Tetapi, saudara, domba digantikan oleh domba dari surga, itu the Lamb of God, yaitu domba Elohim, Yesus Kristus. Kita sebetulnya Yesus Kristus itu bukan anak domba Elohim secara langsung buat saya dan saudara gereja Tuhan. Tidak. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu adalah anak domba Elohim bagi Israel secara langsung. Bagi kita secara Israel secara langsung, kemudian kita diciptakan baru oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Berkat daripada anak domba Elohim itu kita mendapatkannya. Wah, keren nggak, saudara? Dahsyat nggak, saudara, ini? Katakan amin. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, itulah Tuhan kita yang baik. Nah, jadi saudara, janji itu ternyata baik Sinai mengerucut kepada Yahweh Elohim, hukum Taurat menuntun itu menunjukkan Yesus Kristus. Kemudian Yesus Kristus ini
Setelah dia mati, ganti dosa kita, dan ganti dosa Israel juga untuk Israel, dikorbankan di Golgota, kemudian menuntun mereka menjadi pengantara, menuntun kepada perjanjian baru, yaitu Gunung Sion. Gitu. Gunung Sion, di sana Israel mendapatkan janji Tuhan keselamatan menjadi bangsa yang besar yang pernah Yahweh Elohim janjikan melalui nenek moyang mereka, Abraham. Ayat 17 sekarang. Nah, ini yang kita bicarakan tadi. Hal ini aku katakan bahwa hukum Taurat yang datang 430 tahun sesudahnya tidak dapat membatalkan meniadakan janji yang telah disepakati sebelumnya oleh Elohim di dalam Kristus. Janji yang tidak bisa dibatalkan ini yang telah disepakati dalam Yesus Kristus yang datang 430 tahun setelah, setelah janji itu datang melalui Abraham, 430 tahun kemudian datang hukum Taurat. Janji Yahweh Elohim kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 itu tak terbatalkan, guys. Seolah-olah kan batal kan? Enggak. Justru Taurat itu menuntun kepada Yesus agar dosa-dosa Israel terhapus oleh Yesus. Ketidakmampuan Israel di dalam menuju kepada janji Elohim yang janji Yahweh Elohim yang diberikan pada Abraham itu agar terpenuhi melalui Yesus Kristus ini. Makanya digambarkan gunung-gunungnya itu merucut. Kalau dasar gunung itu Abraham, lalu semakin ke atas gunung ini adalah keturunannya, bukan melebar begini, tetapi mengerucut. Mengerucutnya Yesus keturunannya itu yang dimaksud janji kepada keturunan Abraham itu yang dimaksud Yesus. Nah, setelah Yesus baru the blessing of Christ kepada para keturunannya itu. Ngono loh, guys, saudara. Amin ya, paham ya saudara ya, dapatkan sesuatu di sini. Kemudian di ayat 18 kita lihat ayat 18. Sebab jika warisan itu diberikan karena hukum Taurat, maka hal itu bukan lagi karena janji. Tetapi Elohim telah menganugerahkannya kepada Abraham karena janji. Jadi gini, janji Yahweh itu ternyata bukan basicnya, bukan esensinya. Esensinya adalah grace. Abraham mendapatkan grace, dipanggil keluar dari sana saudaranya kepada menuju ke tempat yang dijanjikan. Lalu oleh anugerah diberi janji. Nah, lalu diberikan janji itulah yang sebetulnya menuntun mereka sebetulnya di belakang layar janji Yahweh kepada Abraham ini grace, anugerah. Ayatnya mana? Ya Galatia ini. Galatia 3:18 itu. Warisan itu diberi bukan karena Tauratnya, no. Tapi ada anugerah, dapatkan janji, kemudian hukum Taurat itu menuntun kepada Kristus untuk supaya dosa-dosanya Israel itu dihapus dulu. Karena mereka tidak layak masuk janji-janji Yahweh kalau banyak dosa. Yesus dulu, Taurat itu yang menuntun kepada Kristus. Yang ngerti katakan amin. Ayat 19, lalu apakah maksud hukum Taurat diberikan? Nah ini, hukum Taurat ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai keturunan yang dijanjikan itu datang. Hukum Taurat itu disampaikan oleh malaikat-malaikat kepada para pengantara. Saudara, hukum Taurat itu diberikan, ditambahkan, itu karena, ya itu tadi yang saya katakan tadi, karena dosa-dosa pelanggaran Israel. Sebetulnya bisa saja Tuhan itu memberikan janji kepada Abraham lalu punya keturunan jadi bangsa besar. Bisa. Namun karena ada dosa Adam tadi loh yang menjalar ke seluruh umat manusia termasuk Israel, saudara, itu dosanya ini perlu diselesaikan dulu. Tuhan punya janji nubuatan di Kejadian pasal 15 bahwa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu akan diselesaikan oleh keturunan wanita itu, yaitu sebetulnya menunjuk kepada Yesus Kristus, saudara, yang akan meremukkan kepala ular, yaitu kuasa daripada iblis, kuasa daripada dosa dan maut itu kepala ular itu, kuasa dosa dan maut. Itu loh, saudara, ngerti katakan amin. Ya ini memang saudara nggak bisa saudara dapatkan di khotbah-khotbah, sangat susah gitu ya, mungkin 0,0001% dari sekian banyak khotbah. Tapi dalam studi ini, puji Tuhan, Tuhan telah membukakannya kepada kita melalui study the word ini. Nah, saudara, sekarang di ayat yang ke-20 dikatakan begini, sekarang gitu, seorang pengantara
Yesus Kristus bukanlah pengantara untuk satu orang saja, bukan pengantara untuk Abraham saja. Sedangkan Elohim itu satu. Pengantara Yesus Kristus itu telah membawa dari Gunung Sinai kepada Gunung Sion, kepada Sinai yang menakutkan, kepada anugerahnya Sion untuk Israel. Ngerti, katakan amin. Jadi perjanjian itu di ayat yang ke-17 tadi, the promise of non-effect, saudara, satu perjanjian hukum Taurat itu tidak ada efeknya dengan janji Yahweh Elohim yang diberikan kepada Abraham di Kejadian 12 itu, saudara, tidak ada efeknya. Karena itu tidak bisa ditiadakan, dibatalkan, ya disandu gitu ya, saudara. Dan janji Tuhan itu pasti terjadi untuk Israel itu. Nah, itulah yang namanya perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham ini bagi Israel adalah the promise of non-effect. Perjanjian yang tidak ada efeknya oleh karena kehadiran Taurat yang bersekian ratus tahun telah menuntun Israel. Saudara, tapi nuntunnya itu keren. Nuntunnya kepada Kristus. Wah, dahsyat ya. Kebaikan Tuhan itu walaupun tidak mampu melakukan, Bapak di surga, it's okay, kamu nggak bisa melakukan Taurat. Taurat untuk menjagamu. Nanti yang tidak bisa kamu lakukan karena yang bisa melakukan hanya cuma satu manusia saja, yaitu Yesus Kristus melakukannya dengan sempurna. Oke. Perjanjian Abraham itu apa sih? Yuk kita lihat di Kejadian 12 ayat 1. Ini loh, the promise of non-effect bagi Israel. Yahweh berfirman kepada Abraham, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, ini grace. Grace datang, anugerah datang tanpa usaha upaya. Ayo, Abraham. Nah, gitu loh kira-kira ya. Kalau dalam terjemahan bebas saya. Ayat 2, aku akan. Nah, tidak ada usaha Abraham sama sekali. Aku akan. Grace kan membuat engkau menjadi satu bangsa yang besar. Loh. Israel jadi bangsa yang besar itu bukan karena usaha Israel yang punya rudal teknologi canggih, bangsa yang keren. Wah, enggak. Yahweh Elohim Tuhan sendiri akan melakukannya. Aku akan. Loh, kan? Jadi Israel besar karena Tuhan. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuh. Mereka, keturunan Abraham, itu akan menjadi masyhur, gitu, diberkati, menjadi berkat. Itu karena grace, apa yang Tuhan lakukan, bukan apa yang mereka telah capai atau lakukan. No. Terus kemudian, aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Dan karena engkau semua kaum di bumi akan diberkati, aku akan. Nah, grace ini, anugerah ini, karena our God is the person of grace and truth. Karena Tuhan kita adalah pribadi anugerah dan kebenaran yang hari ini telah dinyatakan melalui Yesus Kristus adalah the pribadi of grace and truth. Jadi saudara-saudara, Tuhan telah menegaskan kesepakatan ini. Janji yang the promise of non-effect ini, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, itu melalui Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. Dan itu hanya bergantung kepada kinerjanya Tuhan, bukan kinerjanya manusia. Katakan amin. Sebetulnya hukum Taurat itu juga. Hukum Taurat itu sebetulnya berdasarkan kinerjanya Tuhan. Manusia berusaha untuk melakukan, berbuat sesuatu yang baik kepada Tuhan melalui hukum Taurat. Enggak bisa. Taurat itu kinerjanya Tuhan untuk Israel, untuk dituntun kepada Kristus. Hari ini kita nggak ada kaitannya dengan Taurat sih, saya nggak mau ke sana lagi. Oke ya. Jadi yang menarik di sini adalah in Christ, di dalam Kristus ini, saudara. 430 tahun setelah perjanjian Abraham muncul Sinai dengan hukum Taurat itu, saudara. Israel itu berusaha keras berada di bawah sistem Taurat untuk supaya alami penerimaan di hadapan Bapa Yahweh Elohim dengan kinerja mereka melalui hukum Musa. Atau ini yang disebut dengan perjanjian lama gitu ya, Old Testament. Nggak bisa. Lihat, ahli-ahli Taurat, pemimpin sinagoga,
orang-orang Farisi berusaha melakukan hukum Taurat sampai Yesus datang di bumi, mereka masih saja berusaha melakukan itu. Puasa misalnya. Puasa itu sampai ditegur oleh Yesus. Kalau puasa itu sisirlah rambutmu, jangan gitu. Doa misalnya. Doa itu ya jangan di perempatan pinggir-pinggir jalan keras supaya suaramu didengar. Kamu udah dapat upahnya. Jadi ada banyak usaha upaya untuk gitu ya diterima, dibenarkan di hadapan Bapa Yahweh. Padahal pada mulanya this promise itu berkata aku akan, I will. I-nya adalah Yahweh Elohim. Grace, saudara. Sebetulnya Bible kita ini Bible Grace sih. Grace Bible sebetulnya. Alkitab kasih karunia, kitab suci anugerah sebetulnya. Cuma kita nggak memahami, kita terpaku kepada hukuman sehingga kayaknya takut gitu. Sekarang kacamata saya sudah berubah. Saya ngelihat kejadian sampai Wahyu, all of the sentence is grace for me. Saya berdoa juga saudara begitu. Melalui study the word ini, saya tidak transfer knowledge kepada saudara. Tetapi saudara, biar Yesus Kristus yang transfer the Spirit of God kepada saudara, sehingga saudara alami new revelation, mengalami metanoia, mengenal Yesus Kristus dengan baik. Katakan amin. Ya, saudara. Nah, hari ini, saudara, kita di masa anugerah ini, kita ini berada di antara Sinai dan Sion. Sinai masa lalu, Sion itu nanti masa yang akan datang. Di antara Sinai dan Sion itu ada masa yang tak terlihat, yang misteri yang tak terlihat dari sejak dunia dijadikan, yaitu namanya dispensation of grace time, masa dispensasi anugerah. Dispensasi itu artinya manajemen rumah tangga, gitu. Cara Tuhan mau berurusan. Ada banyak dispensasi di dalam Bible, yaitu apa yang Tuhan lakukan di dalam masa-masa tertentu, yaitu. Jadi masa itu ada di dalam dispensasi, bukan dispensasi ada dalam masa. Saudara, yaitu cara Tuhan menangani manusia. Kan Tuhan tidak pernah berubah, manusianya yang berubah-ubah. Itu membuat dispensasinya Tuhan itu berubah. Contoh saja ketika Adam dan Hawa itu kan di masa dispensasi innocent ya, atau masa dispensasi tak bersalah, murni, polos gitu ya. Manusia berulah, makan buah, jatuh dalam dosa. Dispensasi Tuhan berubah, cara menanganinya bukan innocent sudah. Lalu dikasih promise, janji, aku akan menemukan keturunanmu, akan menemukan kepala ular, tumitmu, dan seterusnya. Cara Tuhan berubah, lalu manusia berulah lagi, banyak yang berdosa, manusia makin banyak kan, muncullah hukum Taurat itu, sehingga Israel dibawa under dispensation of the law. Cara Tuhan menangani mereka bukan lagi yang di dalam promise ini di split gitu ya, ada hukum Taurat dituntun, muncul Yesus Kristus, dan hari ini manusia sudah tidak bisa lagi, sudah menolak Yesus Kristus sang juru selamat diwakili oleh Israel. Kan perwakilan bangsa-bangsa, mereka menjadi channel bangsa-bangsa kan, sudah nolak Mesias, keselamatan jatuh bangsa-bangsa, yaitu melalui masa yang baru, dispensation of grace, masa anugerah. Cara Tuhan menangani manusia hari ini adalah dengan cara anugerah. We are under grace system. Itu loh, saudara. Ya, saya berdoa saudara mendengarkan study the word ini, saudara alami metanoia yang baru, berkat Tuhan yang dahsyat, sehingga kita hari-hari itu damai sejahtera bersama Yesus. Ini aplikasinya dalam hidup kita. Kita mengenal firman kebenaran ini, saudara. Itu hidupmu tuh keren banget, dahsyat, damai sejahtera, gak bingung. Paling saudara cuma menghadapi hal-hal fisik. Saudara butuh makan, butuh sehat, hal fisik itu, tapi Tuhan beri hikmat kok. Jangan khawatir. Burung di udara ada pelihara. Israel at the Mount Sinai. Israel di Gunung Sinai itu adalah mereka adalah di gunung yang unapproachable God. Ini di gunung di mana Tuhan hadir, tetapi tak terdekati, tak terhampiri. Lihat itu, di gunung itu Tuhan menyala-nyala di atas, umatnya di bawah. Itu naik dari dasar gunung itu ya, ke sana itu saya sendiri naik onta dulu. Itu 2,5 jam naik onta dulu, kemudian menapaki sampai puncaknya itu napaki 750 tangga.
Ya, itu zaman sekarang lah, waktu itu nggak ada tangga loh, saudara. Tetangga aja nggak ada, apalagi tangga. Ya, itu adalah Old Covenant. Nah, kita akan melihat sekarang. Kejadian, Keluaran 19 ayat 1 dikatakan pada bulan ketiga ketika Bani Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Setelah meninggalkan Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai dan mereka berkemah di padang gurun. Di sanalah orang-orang Israel berkemah di depan gunung. Lalu Musa naik menghadap Elohim dan Yahweh berseru kepadanya dari gunung itu dengan mengatakan, beginilah harus kau katakan kepada keluarga Yakub, beritahulah kepada Bani Israel, supaya kamu melihat apa yang kuperbuat terhadap orang-orang Mesir dan bagaimana aku menopangmu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Ini kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat kepada Israel karena janjinya kepada nenek moyang mereka, Abraham. Mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir, ditopang di atas sayap Raja Wali, dibawanya kepadaku. Lihat, dibawanya ke Yahweh Elohim. Dibawa mendekat, tapi belum bisa mendekat karena belum ada perantaranya, yaitu darah Kristus Yesus. Waktu itu. Ayat 5, maka sekarang jika kamu mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku. Dan kamu akan menjadi imamat rajani dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah firman yang harus kusampaikan, yang kau sampaikan kepada Bani Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua umat itu, menyampaikannya seluruh firman yang diperintahkan Yahweh di hadapan mereka, dan seluruh umat itu menjawab bersama-sama, semua yang telah difirmankan Yahweh, kami akan melakukannya. Musa pun menyampaikan jawaban umat itu kepada Yahweh. Sebetulnya ayat 8 ini, saudara, itu respon bagi Israel. Bagi saya sih bukan sebuah kesombongan ya bagi Israel untuk melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Respon sih. Karena sifat dari hukum Taurat itu sendiri nggak bisa dilakukan dengan cara manusiawi biasa. Harus manusia super. Harus kayak Avenger gitu loh. Ya Yesus itu. Makanya cuma satu-satunya manusia yang dapat melakukan hukum Taurat sempurna, bahkan memenuhi tuntutan hukum Taurat cuma Yesus. Kalau saudara pernah membaca tulisan Paulus berkata, aku pelaku hukum Taurat tak bercacat, Rasul Paulus. Ya tak bercacatnya ukuran manusia sih, saudara. Karena nggak bisa satu manusia pun termasuk Rasul Paulus melakukan hukum Taurat secara murni. Cuman Yesus bagaimana bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat, yaitu kematian itu? Nggak bisa Yesus. Ya karena Paulus hadir waktu itu setelah Yesus mati juga, sebetulnya Tuhan sudah incar tuh, maksudnya sudah Tuhan pilih gitu ya. Oke, saudara, itulah di Gunung Gunung Sinai. Tuhan membuat perjanjian yang kedua dengan Israel, yaitu hukum Musa ini. Yang pertama kan Abraham. Hukum yang kedua ini sebetulnya untuk mengantar Israel untuk mendapatkan janji Yahweh Elohim yang Tuhan berikan melalui Abraham itu tadi. Karena gini, kenapa untuk mengantar? Karena kan Israel itu telah berdosa di hadapan Tuhan. Dosanya banyak, saudara. Sehingga perlu hukum Taurat untuk menuntun tongkat tuntunan kepada Yesus Kristus. Kan Taurat itu menuntun sampai Kristus datang. Jadi kayak suster, babysitter gitu bagi Israel dituntun kepada Kristus. Maka dari itu Galatia 3:17 itu dikatakan bahwa itu perjanjian yang kedua ini itu disanul gitu ya. Tidak ada efek, tidak ada pengaruh, the promise of the non-effect, tidak ada pengaruhnya dengan perjanjian pertama, karena ini hanya menuntun Israel agar nanti dituntun kepada Kristus, lalu Kristuslah yang akan menggenapi melalui perjanjian yang baru untuk Israel menjadi bangsa yang besar. Perlu pemimpin yang diurapi. Ya Yesus Kristus itu menjadi raja mereka nanti. Saudara. Nah, kemudian Israel pada akhirnya akan menjadi umat Elohim karena kesetiaan Tuhan yang tidak berdasarkan kesetiaan Israel. Yahweh Elohim sendiri berjanji kepada Abraham, Bapa
bangsa Israel dan dia tidak akan pernah menariknya kembali. Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuatmu. Nah kan, aku Yahweh Elohim. Akunya kemudian menjadi Yesus Kristus. Yesus Kristus yang akan memimpin Israel menjadi bangsa yang besar. Para nabi, para raja-raja, para hakim-hakim di perjanjian lama tidak ada yang sanggup membuat Israel menjadi bangsa yang besar. Semuanya jaya roboh, jaya roboh, jaya roboh, termasuk kerajaan Daud sendiri. Salomo juga jaya roboh, jaya roboh. Nanti Yesus akan jaya, Yesus sendiri yang roboh di atas kayu salib. Namun dia akan datang yang kedua kali menjadi raja, jaya, 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 dan jaya, tidak roboh-roboh. Yang roboh nanti musuhnya antikris, gitu ya, saudara ya. Oke, sekarang kita akan melihat di Israel at Mount Zion. Future ini di masa yang datang. Israel di Gunung Sion. Ini adalah gunung yang approachable God through the blood of Jesus. Ini adalah gunung yang terhampiri, terdekati melalui darah Yesus. Ini adalah New Covenant. Ini janji bagi mereka, Israel. So, apakah saudara yang sudah mengenal anugerah grace kasih karunia sudah berkata, aku adalah umat Sion. Aku bukan umat Sinai. Ya, sudah bukan umat Sinai. Apakah umat Sion? Baca Bible dengan baik-baik. Kita belajar melalui ini ya. Saya tidak menyalahkan saudara. Tapi saya memberitakan kabar baik. You are not the people of the Mount of Zion. Engkau bukan umat Sion, perjanjian baru, bukan. Umat perjanjian baru itu Israel, namun in Christ, the blessing of the new covenant of Zion, through Christ Jesus, kita mendapatkannya. Baca saja Galatia 3 ayat 13-14, itu kuncinya. Jangan langsung diambil, saudara. Ingat, all the Bible is written for us, but not every verse is written for us or written about us. Remember, ingat, menangani firman ini. Tadi saya sampaikan kepada saudara ada gambar gunting, obeng, palu, pisau dengan benar, bukan untuk dibuang. Nah, kalau mau dibuang, di situ masih ada sari-sarinya. Eman, saudara. Betul nggak, saudara? Ya, kita melihat sekarang ayatnya di Galatia 3:18 dikatakan, sebab jika warisan itu diberikan karena hukum Taurat, maka hal itu bukan lagi karena janji, tetapi Elohim menganugerahnya kepada Abraham karena janji. Sekali lagi, janji Yahweh Elohim kepada Abraham dan keturunannya itu adalah berdasarkan grace diberikan Abraham. Ya, diberikan kepada Abraham untuk keturunannya. Jadi Israel yang hidup dalam daging pada waktu itu, saudara, mereka bersifat dosa. Sehingga mereka juga sifat dosa dalam diri mereka berusaha mengukur dirinya, berusaha menuntut dirinya, berusaha berbuat baik, berusaha melakukan hukum untuk melakukan satu kebenaran supaya menjadi benar. Tidak bisa sebetulnya. Mereka berusaha benar, selalu ingin berbuat melalui keagamaan-keagamaan mereka. Tetapi sebetulnya menjadi benar itu harus melalui grace, anugerahnya, usahanya, bukan usaha Israel. Israel tidak pernah bisa membawa berkat perjanjian Abraham dengan kekuatannya sendiri untuk menjadi bangsa yang besar. Enggak bisa. Walaupun hari ini dengan teknologi canggih, dengan segala kepintarannya dipimpin oleh presidennya sekarang atau apa, enggak bisa menjadi bangsa yang besar. Grace, anugerah melalui Yesus Kristus itu yang bisa, saudara. Nah, ayo sih coba ya, kita melihat, saudara, the promise ini. The promise is realized through faith. Janji daripada Yahweh Elohim kepada Abraham tidak bisa dinyatakan melalui usaha upaya mereka. Karena mereka berusaha menjadi bangsa besar hanya ketika muncul perjanjian yang kedua Old Testament, yaitu perjanjian Gunung Sinai atau hukum Musa, berusaha nggak bisa, saudara. Nah, sekarang kita lihat sih di Roma, pasal 4 ayat 13, sebab janji yang diberikan kepada Abraham kepada keturunannya untuk menjadi pewaris dunia bukanlah oleh hukum Taurat. Nah, kan bukan karena hukum Taurat. Nah, bukan memang karena hukum Taurat muncul 430 tahun setelah
janji kepada Abraham itu diberikan, melainkan karena kebenaran oleh iman. Nah, kabar baiknya begini, kebenaran itu datang juga sebelum 400 tahun sebelum hukum Taurat datang. Jadi dibenarkan itu ya, kalau Abraham dibenarkan karena percayanya, sebetulnya karena percayanya Israel juga dibenarkan pada waktu itu, karena belum ada darah kan, belum ada darah Yesus kan. Ayat 14, jika yang menjadi ahli waris adalah mereka yang melakukan hukum Taurat, maka iman itu menjadi sia-sia dan janji itu tidak berlaku. Jadi menjadi ahli waris itu bukan dengan melakukan hukum Taurat. Nggak match gitu loh, saudara. Kan gini, di sini Tuhan janji melalui Abraham, 430 tahun hukum Taurat muncul. Lalu di sini Israel berusaha melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan janji. Nggak bisa. Ini sudah diganti oleh Kristus. Hukum Taurat sekarang sudah di perjanjian baru nanti hanya melalui Yesus Kristus. Hukum Taurat sudah ditiadakan kan? Sudah dihapus oleh darah Yesus, tuntutannya sudah dipenuhi. Karena ada Yesus, hukum ini tidak bisa kita melalui hukum Taurat, tetapi melalui Yesus dapatkan janji itu. Gitu loh saudara, sesimpel itu sebetulnya Bible kita dari Kejadian sampai Wahyu. It's so simple in Christ. Oke. 15, hukum Taurat menghasilkan murka. Memang diberikan aja dengan api-api yang nyala-nyala. Dan di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Hukum Taurat itu menghasilkan murka. Tapi murkanya ini kan menuntun kepada Kristus. Sebetulnya Israel nggak perlu takut juga kepada murka sih. Ngapain gitu. Tapi mereka kan karena nggak dapat pewahyuan, nggak ngerti gitu loh saudara. Kalau dapat pewahyuan ini, kalau hari ini gitu ya saya sendiri, saudara, hukum Taurat menghasilkan murka. It's okay. Karena murka itu ditanggung oleh Yesus dan kayu salib. Gitu dong. Tapi waktu itu kan memang mereka belum mendapatkan pewahyuan itu gitu kan. Ayat yang 16 dikatakan, oleh karena itu janji berasal dari iman, sehingga berdasarkan anugerah, loh kan grace. Janji Yahweh kepada Abraham itu berdasarkan grace kok. Janji itu menjadi pasti bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka berasal dari hukum Taurat Israel, tapi bagi mereka yang berasal dari iman Abraham yang adalah Bapa kita semua, yaitu kita, the body of Christ ini. Jadi janji Abraham, janji Yahweh kepada Abraham ini dalam Yesus kita juga mendapatkan. Tapi kita tidak melalui hukum Taurat. Maka dari itu, keselamatan kita tidak berasal dari hukum Taurat. Gak ada kaitan. Gitu ya. Kita punya hukum baru di dalam Kristus. Jangan mencuri di bawah hukum Taurat mengandung hukuman. Jangan mencuri di bawah hukum Kristus itu mengandung tuntunan. Nah, kan? Ada, jangan berkata hukum Taurat tidak berlaku. Hukum Taurat memang tidak berlaku, tapi isinya itu berlaku. Jangan mencuri. Hukum Taurat tidak berlaku. Wah, kita boleh mencuri. Enggak. Enggak. Tetap kita tidak boleh mencuri. Kalau mau mencuri ada tuntunan, yaitu grace. Anugerah itu mendidik. Nah, itu. Saudara. Oke, ayat 17 dikatakan, sebab telah tertulis, aku telah menjadikan engkau sebagai bapa banyak bangsa. Di hadapan Elohim yang ia percaya, yaitu Elohim yang menghidupkan orang-orang mati dan memanggil segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, saudara, itulah Abraham juga menjadi bapa orang percaya, juga bapa orang percaya termasuk kita, gitu, tapi melalui Yesus Kristus. Nah, Tuhan menjanjikan Abraham kebenaran di Galatia 3 ayat yang ke-6. Itu dikatakan Abraham percaya Elohim. Dan itu sebagai kebenaran gitu loh kepada Abraham. Ya, dinyatakan ya, di credited to him gitu ya, sebagai kebenaran kepada Abraham. Diperhitungkan gitu ya, diperhitungkan. Sederhana. Jadi Abraham itu kan percayanya diperhitungkan kebenaran. Tapi melalui Yesus Kristus menjadi kebenaran bukan karena percaya. Sekali lagi, kita atau Israel
Israel atau kita orang percaya hari ini kita menjadi benar bukan karena kita percaya dibenarkan, tidak. Karena Abraham dibenarkan karena percayanya diperhitungkan kan karena belum ada darah Yesus. Ya, saat ini Yesus sudah berkorban untuk kita, kita dibenarkan oleh karena darah Yesus. Nah, sudah sesimpel itu. Saya tidak panjang lebar di situ, saudara. Baik, Roma 4 ayat 13 dikatakan, tadi saudara kita ulangi sedikit, sebab janji yang diberikan kepada Abraham, pada keturunannya itu, untuk menjadi pewaris dunia, bukanlah karena hukum Taurat, tapi kebenaran oleh iman. Kebenaran iman. Imannya apa? Dari Yesus Kristus itu. Itu loh saudara. Katakan amin. Kebenaran yang diberikan kepada kepada Israel itu melalui iman, bukan karena perbuatan, juga bukan karena hukum Taurat. Sehingga kuasa Tuhan, janji Tuhan bekerja atas mereka, atas nama Abraham, bukan untuk bekerja keras mendapatkan janji, tetapi oleh karena anugerah. Satu-satunya hal yang diterima oleh anugerah adalah melalui iman, saudara. Itulah sebabnya, saudara, Abraham seed, ya. Jadi keturunan Abraham, kita dapat memahami, saudara, janji ini. Keturunan Abraham ada Israel secara keturunan secara fisik dan ada kita melalui Yesus Kristus. Kita juga keturunan Abraham tetapi melalui Yesus Kristus. Maksudnya keturunan ini bukan diperanakan-peranakan, bukan, maksudnya kita representasi. Kita mengekspresikan janji Yahweh Elohim yang diberikan melalui Abraham di dalam Yesus Kristus, kita mendapatkannya. Itu kita juga Abraham seed gitu ya. Keturunan Abraham. Nah, saudara, kita dapat memahami memang melalui bagaimana memilah firman kebenaran ini dengan benar. Jadi baik kita di masa anugerah maupun nanti Israel di masa zaman akhir nanti mendapatkan janji Abraham ini. Yahweh melalui Abraham diberkati. Itu melalui Yesus Kristus. Sama-sama melalui Yesus Kristus. Hanya kita adalah ciptaan baru under grace in Christ. Israel nanti menjadi the people of the new covenant, umat perjanjian baru. Umat perjanjian baru itu identitas untuk Israel, bukan identitas kita. Tapi perjanjian baru kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Nah, dengan begini saja kita dapat unlocking the Bible, kita bisa membuka pemahaman di dalam Bible kita, saudara. Maka dari itu, saudara, study ini, saudara, mengingatkan lagi 2 Timotius 2 ayat 15 dikatakan, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yaitu kita mesti belajar, saudara, milikilah kerinduan yang besar dalam IMP dalam dirimu untuk berdiri di hadapan Elohim dengan sepantasnya selaku pekerja yang tidak merasa malu dalam memberitakan firman kebenaran dengan benar. Rightly dividing the word of truth, memilah firman kebenaran dengan benar. Katakan amin. Hanya dengan bagaimana memilah kita dapat mengerti, oh, iya ya, melalui Yesus Kristus. Nah, semuanya melalui Yesus Kristus, saudara. Kuncinya Yesus. Jesus is the center of our life, saudara. Nah, yuk kita melihat lagi sekarang keturunan Abraham ini, saudara, melalui right dividing, kacamata memilah firman kebenaran ini. Saudara, kalau kita membaca di Galatia tadi, saudara, di Galatia itu memang ada anugerah yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus kepada kita. Banyaknya denominasi gereja itu ada yang menekankan mereka kepada hukum, ada yang mengabaikan anugerah, ada yang menekankan anugerah. Makanya kita perlu memilah firman ini. Gitu. Katakan amin. Nah, dengan Bible sekarang di tangan kita sekarang menjadi the last seed of Abraham. Saya dan saudara ini sekarang adalah the last seed of Abraham. Karena benih Abraham, yaitu Israel, dan kita di dalam Kristus, kita the last seed. Di mana kita akan mendapatkan berkat ini di dalam Yesus Kristus di masa sekarang ini. Nah, kita akan melihat sekarang janji Yahweh Elohim ini, saudara. Sebetulnya di dalam Kejadian 13 ayat 16 dikatakan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu aku akan, lihat aku akan memberikan kepadamu, pada keturunanmu sampai selamanya. Aku akan lagi, grace lagi. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga
jika ada orang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun dapat terhitung. Oh, banyak sekali ya, saudara. Aku telah, Tuhan sendiri ini grace, aku telah mendirikan perjanjianku antara aku dan engkau dan keturunanmu turun-menurun sebagai suatu perjanjian kekal untuk menjadikan Elohim bagimu dan bagi keturunanmu. Aku telah lagi memberikan kepadamu dan kepada keturunanmu tanah tempat kediamanmu, yaitu Kanaan, tanah Kanaan sebagai milik yang kekal. Aku akan menjadi Elohim mereka. Wow, janji Tuhan keren ya untuk Israel ini. Ayat 16, Galatia 3:16 dikatakan, sekarang, nah ini dia, sekarang, ini tadi janji kepada Israel di perjanjian lama. Tapi sekarang, Galatia 3:16, sekarang janji-janji itu telah dikatakan kepada Abraham dan keturunannya, dan dia tidak berkata kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimasukkan banyak keturunan, padahal hanya satu, yaitu keturunanmu siapa? Yesus Kristus. Sekali lagi, janji Yahweh Elohim di Kejadian tadi diberikan untuk keturunan Abraham itu mengerucut kayak gunung Sinai mengerucut, kayak gunung Sion mengerucut, yaitu mengerucut kepada keturunannya satu aja, Yesus. Setelah Yesus baru melalui Yesus ini kepada keturunan yang lain, 12 suku Israel, 12 murid Yesus yang akan mengikut memerintah bersama Yesus nanti kerajaan 1000 tahun. Yesus, saudara, kuncinya, katakan amin. Abraham, bangsa melalui Abrahamlah di dalam Yesus yang dilahirkan kembali, yang newborn. Kenapa dilahirkan kembali? Karena mereka pernah lahir, namun mereka berdosa. Hadirnya Yesus Kristus perlu dilahirkan kembali di dalam Yesus. Saudara, kalau engkau memperhatikan, saya pernah sampaikan di beberapa Bible study, saudara. Nanti saya rekam kembali, saudara ya. Saya dan saudara itu tidak dilahirkan kembali, tidak born again. Dan kita tidak bisa di born again. Karena kita ciptaan baru dalam Kristus. Saya dan saudara ada di tahun sekarang ini itu karena Yesus Kristus ada duluan. Di dalam Kristus kita ciptaan baru. Jadi kita new creation, kita newborn-nya itu newborn in Christ. Kita bukan born again. Born again itu pernah dilahirkan lalu lahir lagi. Israel pernah dilahirkan menjadi anak-anak Yahweh Elohim di Keluaran. Saudara, lalu mereka banyak berbuat dosa, munculnya Yesus Kristus, mereka perlu born again. Sesimpel itu sebetulnya pemahamannya, saudara. Nah, maka dari itu kita akan melihat sekarang the promise of the non-effect. Ibrani 12 Ibrani 1 ayat 1 dikatakan, setelah pada zaman dahulu dengan berbagai cara Elohim berulang kali berbicara kepada para leluhur melalui perantaraan para nabi, maka pada zaman akhir ini dia berbicara kepada kita melalui putranya yang telah dia tetapkan sebagai pewaris dari segala sesuatu, melalui dialah Elohim telah menciptakan alam semesta. Saudara, di dalam Ibrani ini dikatakan, saudara, bahwa berbagai cara Tuhan itu melalui perantaraan para nabi itu telah berulang kali bicara tentang janji melalui Abraham ini, saudara. Namun pada zaman akhir, zaman akhir itu apa? Masa akan datang, bukan sekarang. Itu akan dinyatakan melalui Yesus Kristus ditetapkan sebagai pewaris segala satu. Jadi yang memperoleh janji Yahweh Elohim yang diberikan kepada Abraham ini yang memperoleh cuma satu keturunan, Yesus saja. Baru melalui Yesus, janji Yahweh melalui Abraham ini didapatkan melalui Yesus kepada bangsa Israel, lalu kepada bangsa-bangsa seluruh dunia. Keturunanmu akan menjadi berkat atas segala bangsa di muka bumi. Itu. Nah, melalui Elohim Tuhan yang telah menciptakan alam semesta itu. Nah, saudara, itulah yang disebut dengan the promise of non-effect. Janji Yahweh kepada Abraham yang tidak ada efeknya karena pengaruh munculnya the second new covenant, Gunung Sinai. The first old covenant, the first old covenant, janji Yahweh kepada Abraham, nuntun kepada Israel.
lalu muncul the second old covenant melalui perjanjian Gunung Sinai, hukum Taurat. Ini perjanjian yang old covenant ini tidak bisa membatalkan perjanjian yang pertama Abraham. Perjanjian old covenant yang pertama Abraham. Justru perjanjian yang kedua hukum Taurat Sinai ini menuntun kepada Kristus agar Israel dihapus dosanya untuk layak mendapatkan, menerima, terjadi dalam kehidupan mereka di masa depan, yaitu the first old covenant, perjanjian Yahweh dengan Abraham ini. Itu dia, tidak pengaruh the old covenant. Nah, sekarang di dalam Kristus Yesus, saudara, ini dia. Sekarang bagaimana saya dengan saudara tentang the promise of non-effect ini? Nah, saudara, no one today in the dispensation of grace time is a partaker of the covenants which are made between Israel and heavenly God. Tak seorang pun di masa anugerah, dispensasi anugerah sekarang ini, itu adalah bagian daripada perjanjian yang telah dibuat antara Israel dengan Bapa Yahweh Elohim. Ya, saudara. Kita tidak ada kaitan. Akan menjadi bangsa besar. Saya, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar atas seluruh bumi, kemudian memerintah ke segala bangsa. Enggak dinubuatkan dalam Alkitab. Saudara mungkin berbangsa apa? Saudara mungkin ada yang berbangsa di Israel. Sekali lagi, engkau juga melalui Yesus Kristus akan mendapatkan janji itu. Nanti katakan amin. Perhatikan ini, saudara. Janji Yahweh Elohim kepada Israel melalui Abraham ini, itu saudara seakan itu menjadi tak kelihatan atau lenyap atau hilang karena perjanjian hukum Taurat Sinai ini. Seakan, ya. Padahal tidak. Padahal janji Yahweh Elohim ini kepada Abraham dan keturunannya itu akan muncul Yesus Kristus, itu adalah apa, saudara? The promise of the non-effect. Tidak ada efeknya. Justru hukum Taurat ini akan memperjelas Yesus Kristus, menuntun kepada Kristus. Lalu Kristus hadir menghapus dosanya umatnya Israel. Lalu Kristus ini akan datang yang kedua, menjejakkan kakinya di Bukit Sion. Dia datang di atas awan sambil bersenar, sudah kebenaran. Di Bukit Sion akan menjadi raja, menjadi umat perjanjian baru. Umat Israel ini, perjanjian yang lama dihapuskan menjadi perjanjian yang baru. Nah, ini dia. Israel akan mendapatkan janji Yahweh Elohim melalui keturunannya yang mengerucut tadi, yaitu Yesus Kristus. Pokoknya hanya melalui Yesus Kristus. Saudara, melalui Yesus Kristus saja. Nanti katakan amin. Nah, saudara, saya dan saudara itu berada di tengah-tengah ini. Makanya saya ada di sini loh. Antara Sinai dan Sion, apakah saudara umat Sinai atau saudara umat Sion? Tidak. Saya dan saudara hari ini, kita adalah warga surga. Katakan amin. Kita warga surga, kita in Christ, di dalam Kristus Yesus. Kita heavenly people, umat surgawinya. Israel itu earthly people. Israel itu umat duniawi atau umat yang akan berdiri di bumi, saudara. Bersama dengan Yesus Kristus nanti di Bukit Sion ini, Yesus memerintah 1000 tahun dan selamanya. Itu janji Yahweh Elohim. Nah, Ibrani 8 ayat 7 dikatakan, sebab jika perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, Taurat, maka tidak ada alasan untuk mencari yang kedua. Ini sebetulnya, saudara, munculnya dari Sinai ke Sion, itu adalah Israel spiritual journey from Egypt to Zion. Itu perjalanan spiritual Israel dari Mesir ke Gunung Sion, saudara. Yaitu dari kerajaan yang lama kepada kerajaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Itu janji untuk mereka, di mana perjanjian lamanya, saudara, yaitu di dalam Ulangan 5 yang kedua, Yahweh Elohimmu Israel telah mengesahkan perjanjian kita dengan apa, saudara, di Horeb. Horeb ini adalah tempat Gunung Sinai. Nah, perjanjian. Jadi inilah perjanjian yang lama itu.
yaitu perjanjian yang melalui hukum Taurat, melalui Horeb ini, di Gunung Horeb atau di Israel, di Mesir untuk Israel. Ibrani 8 ayat yang ke-8, sebab setelah ditemukan kesalahan pada umatnya, nah ini kan, temukan kesalahan pada umatnya, Tuhan berfirman, lihatlah aku datang waktunya aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yahuda. Nah, Sion, perjanjian baru, New Covenant itu ternyata untuk Israel dan Yehuda. Lalu kita berkata, aku umat perjanjian baru. No, saudara. Ini untuk Israel. Ingat, rightly dividing. Memilah dengan benar ya. Ayat 9, tidak seperti perjanjian yang telah kubuat dengan leluhur mereka pada waktu aku menuntun dan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Karena mereka tidak setia dengan perjanjianku, maka aku mengabaikan mereka, demikian firman Tuhan. Akibat daripada ketidaksanggupan melakukan hukum Taurat itu diabaikan oleh Tuhan, saudara. Aduh, kasihan ya. Karena Tuhan punya perjanjian yang lebih baik, itu sih alasannya. Bukan Tuhan itu jahat, enggak, saudara. Ayat 10, maka inilah perjanjian yang aku buat dengan kaum Israel sudah waktu itu, firman Tuhan, aku akan menaruh hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka dan akan menuliskannya pada hati mereka, maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, keren kan saudara? Ini menuju Sionnya itu di sini, saudara. Nah, saudara, jadi Israel betul-betul akan mendapatkan janji Abraham itu. Jadi perjanjian hukum Taurat Gunung Sinai ini, di Horeb ini, di Old Covenant ini, itu betul-betul tidak akan punya efek terhadap janji Yahweh kepada Abraham. Makanya disebut dengan the promise of non-effect, yaitu janji Yahweh kepada Abraham ini. Karena pasti terjadi kok. Nanti katakan amin. Jadi pasti terjadi. Nah, kita di dalam Kristus mendapatkannya, gitu loh. Nah, sekarang di Efesus 2 ayat yang ke-12 dikatakan di begini, saudara. Efesus 2 ayat 12. Wah, keren banget sih ini ayat ini. Dahsyat banget tuh, saudara. Ini untuk bagaimana saudara mengetahui saya dan saudara sekarang di dalam Kristus antara Sion dengan Sinai dengan Sion. Efesus 2:12, waktu itu kamu, yaitu Israel yang ketemu dengan Rasul Paulus, terpisah dari Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel. Bukan pewaris perjanjian, tidak memiliki pengharapan dan tanpa Elohim di dunia. Ini untuk Gentiles. Ya, bangsa-bangsa selain Israel. Sekarang dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Kita, saudara, dekat dengan darah, karena darah Yesus kita dekat dengan Kristus, saudara dekat dengan the promise of an effect itu, yaitu berkat Abraham itu. Saudara dekat, ini selama di bumi loh ya, selama di bumi, karena kita sudah jelas warga surga, kita akan ke surga. Kita selamanya di sana. Tapi selama di bumi, berkat selama di bumi, Abraham itu di bumi diberkati. Ternaknya, kerjaannya, pelayanannya diberkati. Percaya pekerjaanmu, usahamu, keluarga Abraham kan diberkati juga kan. Semua berkat Abraham itu engkau dapatkan dalam Kristus karena darah Kristus Yesus engkau dekat dengan berkat itu. Ngomong sama saya, atau tulis kolom chatting. Aku dekat dengan berkat-berkat Abraham karena Kristus Yesus. Ya, saudara. Bukan Sinai, bukan Sion, tetapi dalam Kristus itulah posisi saudara. Saudara bukan Sinai people, bukan Zion people, tetapi saudara in Christ. People, you are heavenly people in Christ. Inilah blessing kita in Christ, saudara. Saudara sekarang ini punya posisi in Christ. Are you dwelling in Mount Sinai or Mount Zion? Apakah saudara berdiam di sana? Mungkin saudara cuma mampir, kayak beberapa tahun lalu saya pernah mampir ke Gunung Sinai. Itu saya nongkrong di Gunung Sinai, saudara, itu puncak tertinggi, saudara. Wah, dingin sekali, saudara. Saya juga pernah ke Gunung Sion, itu yang di sebelah kanan fotonya, saudara. Saya pernah di Gunung Sinai maupun Gunung Sion, saya pernah ke sana semua, menjejakkan kaki saya di sana. Bahkan saya pernah pegang itu bekas telapak kaki Yesus, terakhir kali Yesus menjejakkan kakinya di Bukit Sion, itu ada di kapel ini, saudara, di kapel di belakang saya foto itu.
Yesus menjejakkan kakinya terakhir lalu naik ke surga. Nanti Yesus akan datang kedua kali situ. Saya sempat foto di situ. Saya pegang itu bekas telapak kaki Yesus di situ, saudara. Dan Tuhan, saya bersyukur Tuhan akan bawa saya kembali. Ya kalau ke sana saudara cuma nggak dwelling, ya plesir aja, mempelajari atau saudara beribadah. Saya kalau ke sana selalu menangis, saudara, karena saya melihat, oh juru selamatku pernah hadir di sini. Oh keren kan, saudara. Ya, selama masa dispensasi anugerah ini, posisi saudara, you are dwelling in Christ. And the Spirit of Christ, the Holy Spirit dwell in you. Your body is the temple of God. Katakan amin. Engkau di masa anugerah ini, saudara, engkau menerima manfaat dari karya penebusan Yesus di salib dan menerima manfaat daripada perjanjian Yahweh Elohim kepada Abraham, menerima janji Tuhan ini. Katakan amin. Manfaat. Abraham diberkati keluarganya. Percaya di dalam Kristus engkau. Berkat Abraham itu nyampe kepadamu, keluargamu diberkati. Pekerjaan Abraham diberkati, engkau juga diberkati. Abraham meresponi dengan memberikan perpuluhan. Saudara, engkau memberi perpuluhan bukan karena untuk diberkati, bukan karena itu, perjanjian lama, tidak relevan sekarang. No, karena berkat Abraham, Abraham pun responi, kita mengasihi Tuhan. Ngerti, katakan amin. Dan juga, saudara, kita juga memperoleh manfaat berkat daripada perjanjian, the promise of non-effect itu, yaitu janji Yahweh kepada Abraham itu, apapun yang dikerjakan Abraham diberkati. Bahkan dia pernah berbohong, kan, itu bukan istrinya, dia diberkati. Janji itu dalam Kristus, engkau diberkati, Abraham diberkati luar biasa, engkau juga, katakan amin. Mungkin kau sekarang melihat secara fisik, kau belum sembuh, kau melihat secara fisik, kau belum diberkati, kau masih punya utang, dan ini dan itu dan sebagainya. Tapi Tuhan peliharamu ajaib dan dahsyat, seperti Tuhan melihara Abraham yang luar biasa. Katakan amin. Kok saya malah khotbah ya? Ini kan tadi ya. Kembali lagi. Kepancing. Oke, saudara, terimalah berkat itu, saudara. Nah, anugerah ini adalah anugerah. Bukan perbuatan kita, tapi karena Yesus Kristus. Katakan amin. Ya. Galatia 3, ini kuncinya ada di sini. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Gini loh, saudara, Galatia 3 ayat 16 ini. Hukum Taurat kan sudah ditiadakan, tidak berlaku bagi kita. Tapi hukum Taurat itu posisinya sebagai penuntun kepada Kristus untuk Israel, posisinya digantikan oleh Yesus. Nah, Yesus Kristus inilah adalah posisi pengganti Taurat. Saudara tidak lagi harus memandang Taurat seperti Israel harus memandang Taurat untuk dibenarkan. Israel harus memandang jubah imam. Di jubah itu ada sit-sit, itu jahitan-jahitannya itu menggambarkan hukum Taurat. Mereka mengingat Taurat supaya dibenarkan. Wanita pendarahan 12 tahun itu, dia memandang jubah Yesus. Itu wanita itu percaya Yesus itu seorang imam, gitu kan? Seorang perantara kepada Yahweh Elohim. Dengan dia berkata, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Dia yakin selain pernah mendengar Yesus itu menyembuhkan, dengan melakukan itu secara melakukan hukum Taurat, dia dibenarkan loh, saudara. Tetapi karena yang disentuh itu Yesus, dia alami kesembuhan juga. Nah, hari ini Taurat pada waktu Yesus di bumi itu ditanggung oleh Yesus tuntutannya. Hari ini Taurat itu sebetulnya bentuknya adalah Yesus Kristus. Di dalam Yesus tanpa penghukuman, Taurat dengan hukuman. Yesus Kristus itulah hukum baru kita, tapi namanya bukan hukum Taurat, bukan. Karena namanya sekarang adalah the Spirit, hukum baru, yaitu hukum di dalam Yesus Kristus, the Spirit of the law of Christ, hukum Kristus. Jadi di dalam the law of Christ itu tetap ada, jangan berzina, jangan mencuri, tetapi tidak mengandung hukuman. Jangan ada ilah lain, hormati hari ibadah, mesti saudara beribadah. Oh, Kristus dalamku, aku gereja, aku tidak beribadah. Keliru. Semua hukum-hukum itu sudah dalam Kristus, hukumannya yang sudah diselesaikan, tuntutannya yang sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh Yesus. Karena kutuk Taurat telah dibuat oleh Yesus menjadi kutuk tergantung dari salib. Yesus itulah sebetulnya dalam tanda kutip Tauratnya kita. No condemnation in Christ.
Saya tidak menamakan Yesus Taurat ya, saudara ya. Saudara ngomong sesat lagi. Tadi secara tadi, Yesus menggantikan posisi hukum itu bagi kita. Kita in Christ punya hukum baru karena kita the new. Kita adalah ciptaan baru. Ayat 14, supaya di dalam Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kita dapat menerima roh yang dijanjikan. Ya kan? Kita mendapatkan janji itu karena Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kesimpulannya, saudara, bangsa pewaris dunia adalah keturunan Abraham melalui Kristus Yesus. Makanya tadi gunung ngerucut, saudara, itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Lalu melalui perjanjian baru anugerah, Israel menerima berkat dari Abraham. Darah Kristus menjadikan kita dekat, termasuk mereka, saudara. Dalam Kristus menjadikan kita menerima berkat Abraham. Janji yang tidak berpengaruh dengan orang percaya, yaitu kerajaan Israel di bumi. Yaitu melalui, itu adalah janji Yahweh kepada Abraham terjadi. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2 itu, yaitu kerajaannya bagi Israel di bumi. Bukan Sinai, bukan Sion, tapi kita berada di bawah anugerah Yesus Kristus in Christ Jesus. Katakan amin. Saudara diberkati Tuhan. Saudara, Abraham diberkati, dia memberikan perpuluhan. Kalau saudara diberkati, ayo saya mengajak saudara juga ikut menabur melalui rekening BCA 0109229000 atas nama gereja YAS, beri keterangan Dufan atau Sword, gitu, terserah saudara. Kalau bisa beri keterangan, kalau tidak, ayo, atau saudara memberikan perpuluhan gitu ya. Jadi perpuluhan ini bukan supaya diberkati, no. Bukan karena enggak relevan lagi, itu perjanjian lama, itu perpuluhan itu under law. Ya kalau Maleaki, kita Maleaki under law. Tapi Abraham tidak under law. Abraham ada sebelum law ada, sebelum hukum Taurat ada. Dia diberkati, lalu dia memberi perpuluhan. Saudara diberkati. Ayo kita berikan terbaik untuk Tuhan Yesus kita yang baik. Katakan amin. Lu Pastor Kuku gimana? Jangan mikir saudara. Saya ada Yesus Kristus memberkati saya gitu ya. Oke, saudara diberkati Tuhan. Thank you. Yesus Masya bless you.